Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerajinan berbasis media campuran. Karena beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang kerajinan yang menggunakan bahan satu macam saja. Nah, silahkan diamati gambar di bawah ini. Saya kira kalian sudah familiar dengan gambar ini. Di antaranya nih ada wayang, ada teko atau ceret, ada hiasan kepala, dan ada juga guci. Nah, coba kalian perhatikan. Ini dibuat dari satu bahan atau ada beberapa bahan. Nah, yang pertama, prinsip kerajinan berbasis media campuran. Nah, kerajinan berbasis media campuran adalah jenis kerajinan yang menggunakan bahan utama tertentu yang dipadukan sedemikian rupa dengan bahan tambahan agar lebih menarik namun tetap fungsional sesuai dengan fungsinya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan dari pembuatan kerajinan yang dibuat dengan strategi perubahan? Nah, berikut adalah beberapa alasan yang dikemukakan. Yang pertama, adanya kekurangan bahan. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan beberapa bahan untuk menutup kekurangan. Yang kedua, menghindari bentuk yang monoton. Jadi kita tidak hanya itu saja. Yang ketiga, meningkatkan estetika atau keindahan. Yang keempat, terlihat lebih modern karena menyesuaikan dengan zaman ya. Jadi menyesuaikan dengan keadaan dan zaman. Prinsip kerajinan berbasis media campuran yang pertama adalah merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu. Nah, ketika dilakukan penggabungan, jadi jangan mencampur dari beberapa bahan yang menjadi barang tersebut nanti akan membahayakan. Nah, itu jangan. Yang kedua, bahan yang terdiri dari berbagai jenis. Tidak hanya dengan satu saja, melainkan lebih dari satu, dua, atau bahkan tiga lebih, ya, tergantung dari kreativitas kalian. Yang ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen, ya, misalnya bahan alam, ya, bisa dicampur dengan bahan buatan. Banyak sekarang contoh-contohnya tidak hanya menggunakan bahan alam saja, karena bahan alam itu notabene kan tidak awet ya, jadi sekarang dengan perkembangan teknologi dicampur dengan bahan buatan. Yang keempat, masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Nah, jadi campuran dari beberapa bahan itu jangan yang sama fungsinya atau nilai estetikanya. Jadi memang yang harus betul-betul saling melengkapi untuk keindahan dan fungsi dari barang kerajinan tersebut. Nah, ini sekarang ada beberapa petunjuk sebelum melakukan perancangan produk agar tercipta bentuk produk kerajinan berbasis media campuran yang unik dan artistik. Yang pertama, menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah media bahannya. Nah, atau istilah asingnya disebut dengan stilasi. Di antaranya satu, pesan eksplisit pada produk harus jelas, fungsinya harus jelas. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah membawa pesan informatif atau prestige. Ya,
misalnya untuk kalangan tertentu misalnya, itu nanti beda. Bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan setelah perancangan. Yang keempat, produk kerajinan sebagai materi asal. Untuk dilakukan penyederhanaan, bentuk harus disiapkan. Ya, jadi kita rancang dahulu sebelum kita membuatnya. Kemudian perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan dengan efisien. Contohnya, ini ada beberapa contoh produk-produk kerajinan berbasis media campuran. Nah, ini kalian perhatikan, ini ada hiasan kepala ya dari Bali ini. Ini ada sebelahnya ada dikembangkan lagi menjadi tutup lampu. Nah, ini termasuk inovasi ya. Jadi yang awalnya hanya digunakan untuk hiasan penutup kepala, kemudian ada inovasi baru bisa juga digunakan untuk hiasan penutup lampu di sebelahnya itu. Nah, itu ada campuran beberapa bahan ya. Di antaranya ada logamnya, ada kayunya, ada plastiknya. Nah, itu tergantung kebutuhan. Ya, ini silahkan diperhatikan. Nanti mungkin masih banyak lagi ya inovasi-inovasi barang-barang kerajinan yang akan kita buat. Nah, yang kedua, bentuk ya, atau merubah bentuk produk kerajinan. Nah, seperti tadi sudah ada contohnya. Jadi barang kerajinan itu jangan monoton, misalnya bentuknya itu seperti A misalnya. Nah, itu jangan terpaku ke bentuk itu terus ya. Atau istilah lainnya bisa disebut dengan deformasi ya, yaitu merubah bentuk barang kerajinan menjadi lebih menarik dan lebih fungsional. Jadi bisa dikembangkan menurut permintaan pasar ya. Jadi biar laku ya kita harus mengikuti permintaan zaman dan pasar. Nah, ini ada contoh kerajinan, ini dari kayu. Ini fungsinya sebagai kursi, tapi juga untuk hiasan juga bagus. Ini ada contoh lagi dari keramik, ya, mangkok keramik. Nah, itu bentuknya juga tidak melulu mangkok, tapi ada hiasannya, ada lukisan bunganya, ya, warnanya dibuat yang menarik. Nah, itu termasuk inovasi. Kemudian yang B, jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama batu, ya banyak sekali, misalnya batu permata, akik, berlian, lain-lain. Logam banyak sekali, emas, perak, perunggu, besi, titanium. Nah, kemudian plastik, nah ini sering kita jumpai banyak sekali, pasti plastik bekas seperti bekas botol mineral dan lain-lain. Kemudian kayu, nah kayu ini termasuk media bahan alami ya. Kayu ini termasuk bahan alami. Kemudian ada keramik, nah, keramik juga alami dari tanah liat. Ini juga bagus untuk media campuran. Nah, ini ada contoh-contoh barang kerajinan dengan menggunakan media campuran ya. Itu diperhatikan. Itu campurannya apa dan apa. Itu ada kayu dengan logam, kayu dengan kaca, keramik dengan kain dan lain-lain. Nah, ini ada logam dengan kayu juga. Ada logam dengan batu, logam dengan kerang. Nah, ini dengan batu dengan kayu juga ada, batu dengan logam juga banyak. Demikian saya kira materi untuk saat ini kita akhiri dulu, dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.